Jumpa lagi dalam program kita, Kamu Dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan penting bagi kita bersama. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengarkan aku. Jadi sebagai domba-dombanya Tuhan, saudara mendengarkan Tuhan. Dan Tuhan mengenal kita. Dan kita mengikut Dia. Itu dia. Cirinya domba: mendengar suara gembala, dikenal oleh sang gembala, dan mengikut sang gembala. Tapi kalau ngakunya mendengar suara Tuhan tapi selalu melawan arus, beda lagi diceritanya. Lalu di dalam ayatnya yang ke-8, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kata Yesus, Dia yang memberikan hidup yang kekal kepada kita. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita. Jadi hidup yang kekal adalah diberikan, dianugerahkan, dikaruniakan. Bukan karena jabatan orang pendeta, nabi, rasul, pelayanan, pengorbanan, pengabdian, dan lain sebagainya. Bukan. Tapi Yesus sendiri yang memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan Dia lanjutkan, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Digaransi, dijamin, ada kepastian. Dan kepastian itu bukan selama kita setia, tapi kepastian itu sampai selama-lamanya. Yesus yang mengatakannya. Dan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28 tadi. Tidak ada yang bisa merebut saudara dari tangan Tuhan. Luar biasa. Kita perhatikan lagi. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita. Saudara menerima hidup yang kekal, dan saudara memiliki hidup yang kekal. Setelah saudara menerima dan memilikinya, Yesus melanjutkan lagi, dan kita, saudara, pasti tidak akan binasa, tidak masuk neraka, tidak akan binasa. Kapan? Sampai selama-lamanya. Tidak ada persyaratan lain yang dikatakan di situ. Ketika saudara sudah menerima hidup kekal itu adalah milik Yesus dan diberikan kepada saudara, digaransi sampai selama-lamanya. Karena saudara dan saya tidak bisa menjaga, memegang hidup kekal itu, maka Yesus sendiri yang berkata, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Iblis mencoba membuat saudara bimbang dan ragu akan hidup yang kekal yang sudah saudara terima. Oh, kamu sudah berdosa. Oh, kamu sudah tidak setia. Kamu kurang berdoa. Kamu kurang baca firman Tuhan. Kamu kurang berkorban. Maka hidup kekal itu tidak pantas lagi bagimu. Itu hanya tipuan iblis. No. Saudara, dapatkan kewahyuan untuk memahami firman itu. Yesus telah memberikan hidup kekal kepada kita. Dan Dia menjamin kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun yang bisa merebut kita dari tangannya. Tidak ada yang bisa. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Bapa pencipta segala yang ada. Bapa yang sudah menjadikan saudara anak-anaknya. Saudara sudah menjadi anak. Sekali anak, tetap anak. Tidak ada mantan anak. Bapa yang memberikan mereka kepadaku, kata Yesus, lebih besar dari siapapun. Karena ternyata ada hal-hal, ada orang-orang, ada mungkin situasi yang membuat saudara bimbang akan keselamatan itu, membuat saudara ragu akan hidup kekal itu. Maka Tuhan Yesus tegaskan lagi, Bapakku memberikan mereka kepadaku. Jadi bukan manusia memberikan saudara kepada Tuhan, tapi Bapa sendiri yang memberikan saudara kepada Yesus untuk diselamatkan, untuk menerima hidup yang kekal itu. Lebih besar dari siapapun juga. Lebih besar dari kegagalan, lebih besar dari dosa, lebih besar dari semua persoalan-persoalan yang menimpa bumi. Lebih besar dari siapapun juga. Dan tidak seorang pun yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Mari perhatikan. Jadi lewat apa yang kita sudah baca
dan dipaparkan dengan jelas lewat ayat ini. Pertanyaannya, apakah keselamatan bisa hilang? Sekali lagi, apakah keselamatan bisa hilang? Dari ayat ini sangat jelas, Yesus pegang kita, Bapa pegang kita. Saudara punya tangan kiri dan kanan. Yang satunya dipegang oleh Yesus, yang satunya dipegang oleh Bapa. Tidak ada yang bisa merebut saudara dari tangan Yesus. Tidak ada yang bisa merebut saudara dari tangan Bapa. Artinya keselamatanmu dijamin oleh Yesus, keselamatanmu dijamin oleh Bapa. Tidak bisa hilang. Walaupun saudara jatuh, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Adakah hidup saudara berkenan kepada Tuhan? Adakah hidupku berkenan kepada Tuhan? Ya, karena Yesus saja yang berkenan kepada Bapa. Dan Yesus yang sudah memberikan hidup yang kekal itu kepada kita, telah tinggal di dalam kita. Maka Bapa berkenan kepada kita. Walaupun kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopang dan mengangkat kita kembali, membawa kita selalu di jalan kemenangan yang luar biasa. Keselamatan kekal, tidak binasa sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa merebut, tidak ada yang bisa mencuri keselamatan saudara. Tidak ada yang bisa mencuri hidup kekal yang Tuhan berikan bagi saudara. Dia pemiliknya, dia menjaganya untuk saudara dan untuk saya. Lalu, apakah setelah aku selamat hidup semua saya? No. Justru karena saudara selalu dipegang oleh Yesus, dipegang oleh Bapa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Ketika kita sudah sadar itu, kita dipegang oleh Yesus, dipegang oleh Bapa, kita jalan beserta Dia setiap hari. Apapun yang terjadi, badai, masalah, pergumulan, persoalan, tidak akan bisa memisahkanku dari kasih Tuhan. Dia menjamin aku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, kota benteng dan perisaiku. Diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Bersukacita dan mengucap syukurlah saudara. Keselamatan itu dijamin kekal. Apapun terjadi dalam dunia ini, hidup kita hanya sementara. Kita hanya pendatang di bumi ini. Tapi keselamatan dan hidup kekal sudah dijamin, tidak akan hilang dari saudara sampai selama-lamanya. Yesus memberi hidup yang kekal, dijamin pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa merebut saudara dari tangan Yesus. Tidak ada yang bisa merebut saudara dari tangan Bapa. Bapa dan Yesus pegang saudara. Roh Kudus bersaksi akan keselamatan itu, bahwa sudah saudara miliki di dalam kasih karunia yang limpah-limpah. Terpujilah Tuhan, keselamatan dijamin, keselamatan kekal selamanya.